Podcast. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Asik. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teh-teh, Iya. adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Asik. Para kolega, para rekan, para semuanya lah pokoknya. Persiapkan wifi kalian, persiapkan Betul. kuota kalian Betul. karena kalian sudah mengklik Hai Podcast. Hey, sini. Tentu Asik. saja didampingi oleh dia Gugi Ahmad Panigara dan dia. Saktiadi Pradana. Asik. Kali ini kita ngopi dilatin langsung ya. Iya ya. Iya. Bagus ya dari situ ya. Jadi bridging-nya sampai. Yo. Jadi muka kita kelihatan nih, udah glowing apa belum? Iya ya. Gitu kan. Lumayan lah. Sekarang mah ya Iya. ada beningan. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan yang super luar biasa orangnya. Super luar biasa. Super luar biasa orangnya. Luar biasa apa sih? Luar biasa apa? Karena kita di sini buat kita juga kita bakal belajar untuk membentuk karakter. Bener. Karena sekarang kita udah Kayak kedatangan. game gitu, nyari karakter dulu. Enggak. Itu bisa lah jadi salah satunya ya. Oh, iya. Bener. Sekarang soalnya kita udah kedatangan ada Pak Dandan. Halo. Dan juga Pak Pati. Halo. Asik. Mau Pak Dandan. 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 Maaf salah. Dak tadi. Rolis. Dang Rolis. Ya, Wih. Dan Rolis. Kayak gitu Rolis ya? Ya nggak tahu deh. Oh, kirain ada hubungannya. Ya, lebih ngefans kayaknya ke Tahu situ. nggak lo gitu Rolis? Tahu kan? Almarhum kan? Iya kali ya. Iya, kalau Itu enggak ada. salah. Tahunya almarhumnya aja. Iya, Iya, tahunya itu doang. Takut salah gue. Tapi karyanya saya maaf gak tahu gitu. Mereka ini ternyata founder dan co-founder dari Cakwein. Founder apa sih, Gi? Founder tuh, founder kan menemukan, Oh, penemu iya, ya. terus, Founder ya penemu. Siapa tahu. Iya. Kalau co-founder, komputer penemu. Ada ko-nya. Enggak gitu anjing. Maksud founder dan co-founder dari Cakwein. Ya, bener Pak ya? Betul. Kalau kan saya kan tahu Cakwein yang ada di Guro ya. Yang Betul, di Guro iya. itu kan nama Cipta Grafika. Cipta Depannya, Grafikanya itu apa? Sang Bapak juga? Iya, percetakan. Oh, percetakannya Bapak juga. Betul. Gila. Kalau kalian pernah ke Cakwein, di situ ada CG juga di belakang. CG itu bukan di depan doang kan, Pak ya? Betul. Iya, gitu. ada. Awas masuk. Oke. Gitu. Kenapa kita tahu gitu? Baru ini soalnya setup baru, Oh, iya. jadi Kaget ya? sangat excited. Oh, Anjir. excited. Oke. Nah, gini Gi, kenapa beliau ini diundang ke sini? Karena seperti kita tahu gitu bahwa menjadi pengusaha itu apakah seperti apa sih gitu Apakah kan? seperti apa ya? Apakah Nah, benar. iya, gitu. Apakah sama seperti pedagang? Bener. Iya kan? Karena mungkin teman-teman di luar sana menganggap jadi pengusaha itu gampang atau susah, makanya di sini kita bedah juga. Apalagi kata beliau berdua ini bahwa pengusaha itu harus dibentuk karakternya Gi. Betul. Dan ditambah, kenapa mereka datangnya dua? Apakah mitosnya dalam berusaha nih? Iya. Kalau misalnya bermitra atau berpartner itu Iya. bakal bangkrut. Makanya kita tanya benar. dulu. Terus juga kenapa berpartner nih berdua nih? Kenapa akhirnya Pak Pati memilih Pak Dandan dan Pak Dandan memilih Pak Pati gitu? Dan menumbuhkan rasa percaya itu gimana? Iya. Tapi gitu. teman-teman biar tahu dulu Pak Dandan, Pak Pati itu siapanya Pak Dandan? Pak Fatih itu sekarang bisa jadi mentor, partner bisnis, guru saya juga. Ya yang mengajarkan saya banyak lah, terutama urusan entrepreneurship ya. Berarti emang ada hubungan, nggak sekadar partner doang, nggak Kalau sekadar sama pekerjaan Adera doang. nge-gym ya? Iya. Nggak usaha? Iya, kalau sama Anang ternyanyi. Iya. bener. Kalau Deddy Kebusut jadi mentalis ya? Iya, gitu. udah cukup kebanyakan nanti nggak ngobrol-ngobrol Bener, nanti. bener, Iya. bener. Bisa kali kita ceritakan dulu awalnya ya, Pak Dandan. Ya. Awal-awal Pak Dandan jadi pengusaha dan akhirnya bukan memilih kali ya, maksudnya kenapa Pak Pati jadi mentor Pak Dandan? Oke, sebenarnya panjang ya kalau detailnya sih, cuman memang saya bareng sama Pak Fatih itu udah lama sih, udah 14 tahun. 14 tahun. 2007 kalau nggak salah saya masuk. Lulus SMA, kemudian kuliah berhenti, akhirnya saya pikir kerja aja deh gitu kan. Saya nggak ada boro-boro pikiran pengusaha waktu itu. Kerja 2007 jadi tukang bungkus di percetakan. Nah, kerja tukang bungkus itu 2007. Selama 10 tahun itu saya bekerja di percetakan di semua bidang lah, bisa dibilang ya, dari tukang bungkus, mungkin tukang ya operator, terus mulai megang komputer, mulai jadi sales pernah, jadi Motong-motong kertas ya? motong-motong kertas, tukang belanja ya, pokoknya
percetakan lah ya, gimana sih kerjaan di perusahaannya apa Pati? Di Cipta Grafika gitu. Terus sampai masuk mulai ke manajerial, mulai saya kuliah, mulai sampai selama 10 tahun singkatnya ya saya dibimbing dari nol, diajarkan banyak hal gitu ya, bisa soal kehidupan, soal karakter itu tadi gitu, dan sampai ke urusan bisnis, sampai ke urusan ya menjadi pengusaha itu seperti apa. Dan mungkin setelah 10 tahun akhirnya Pak Pati menawarkan saya untuk berpartner bisnis. Sebenarnya banyak episodenya sih, cuman singkatnya seperti itu. Terus saya pun bilang ke beliau, kalaupun saya tidak nerima tawaran Pak Fatih, memang saya juga banyak yang menawarkan gitu. Orang-orang yang mungkin tahu saya ya, misalnya beberapa yang misalnya kayak dulu dosen saya pernah nawarin, seingat saya tuh, atau keluarga juga untuk memodali saya usaha, dan mungkin di bidang percetakan karena 10 tahun kan di percetakan. Nah, tapi akhirnya saya berpikir ya udah deh, daripada orang lain yang mending bos saya sendiri, yang mana saya tahu prinsip-prinsipnya. Ya banyak hal yang saya bilang kalau saya sendirian mungkin prinsip itu saya nggak akan bisa kuat gitu. Mungkin prinsip-prinsip yang nanti mungkin Pak Fatih juga bisa ceritakan lah. Artinya akhirnya saya memilih dia tuh karena yaitu ada visi-visi yang saya merasa cocok, kemudian daripada saya berpartner dengan orang lain ya kenapa enggak dengan bos saya sendiri waktu itu. Gitu sih singkatnya. Menarik visi-visi loh. Iya betul. Soalnya kayak gini ya, kalau misalnya kita bermitra ya Pak, yang ditawarkan sebenarnya bukan visi. Kalau bermitra nih pasti yang ditawarkan awalnya keuntungan. betul. Gak ada duit, gak mau kerja. Gue modal berapa nih, terus gue dapat berapa nih, pasti yang diomongin kan kayak gitu. Bener. Ini menarik karena kok visi gitu yang harus sama, kok tujuan gitu. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada uangnya sama sekali, pasti nggak mungkin. Artinya saya juga manusiawi ya untuk bisa berharap seperti itu. Tapi itu jadi hal yang bukan nomor satu gitu yang akhirnya saya lihat. Tapi banyak aspek yang saya merasa kayaknya ini saya perlu punya, dalam artian saya perlu kerja sama tuh karena saya butuh ini. Misalnya kayak prinsip-prinsip berdagang secara benar, secara sesuai dengan prinsip agama. Nah itu kalau saya sendirian belum tentu saya kuat gitu. Nah itu kalau saya bareng akhirnya saya secara terpaksa pelan awal-awal mungkin lama-lama jadi terbiasa, jadi dijagain. Itu salah satu yang mungkin saya sendiri saya yakin nggak akan bisa. Saya bukan orang agama yang gimana banget, saya juga bukan yang dari keluarga yang ngerti banget agama. Jadi itu salah satu yang saya misalnya pegang. Kedua juga ketika saya berpartner itu yang saya lihat ya itu soal masalah dream. Jadi Pak Fatih itu termasuk yang ketika merancang sesuatu atau membuat sebuah misalnya project, baik itu bisnis atau apapun tuh termasuk yang punya dream yang tinggi, yang jauh, sehingga saya akan terbawa jauh juga. Nah itu yang mungkin saya butuh juga. Tapi terlepas dari itu semua pasti juga soal masalah bilang income ya pastilah sebenarnya saya juga pasti punya harapan lebih ya, udah misalnya penghasilan, kemudian pencapaian yang lain. Nah, tapi itu jadi urutan yang kesekian. Tapi tentunya bukan tanpa akhirnya gara-gara fokusnya ke sini ini nggak dapet. Bukan berarti saya gara-gara ngejar misalnya demi prinsip agama gini saya mau terus misalnya kayak gitu. Tapi seolah-olah uangnya mah nggak ada gitu. Nggak juga, kalau saya ceritain juga ya bersyukurnya gimana ya, kalau mau sebut penghasilan ya gamblangnya ya berubah drastis juga akhirnya gitu. Bukan berarti gara-gara kesana larinya terus ya nggak apa-apa deh gue mah dapat duitnya dikit juga, nggak juga. Tapi tetap aja ya saya juga cita-citakan dong kesana. Mungkin lebih baik berusaha dulu gitu, mandangnya gitu. Tadi nih kan sebelumnya dibahas sama Mas Dandan ini bahwa katanya hampir 10 tahun kenal Pak Pati, baru diajak lah sama Pak Pati. Nah Pak Pati sendiri nih selama 10 tahun, kenapa baru menunjuk Pak Dandan? Mas Dandan. Oke, sebetulnya yang diajak partner mas saya itu banyak. Artinya seluruh karyawan Cipta Grafika dari awal itu diajak untuk jadi pengusaha. Dan yang sudah jadi pengusaha itu lebih dari angka 10 sampai sekarang ini. Di Niaga itu percetakan di sana itu banyak yang dalam tanda kutip lulusan Cipta Grafika. Dan dari awal memang saya dari karyawan saya yang pertama tahun 94 itu pun sudah saya janjikan suatu saat kamu akan jadi pengusaha.
Ya, cuman masalahnya dulu itu sepertinya belum ada tren untuk bermitra. Sekarang kan kayak bujangan, Iya, benar-benar. semua jadi sebuah tren untuk bermitra gitu. Seperti shortcut untuk anak-anak muda ini yang pingin jadi pengusaha cepat, itu ya bermitra dengan orang yang sudah. Kolaborasi nih. Ya. Berarti zaman dulu tuh lebih jangan percaya temen deh, takut bangkrut atau bagaimana. Zaman dulu apa itu tuh kan tadi Pak Pati bilang kalau zaman sekarang tuh lebih ke shortcut, bahwa anak-anak muda tuh bisa berusaha bermitra gitu. Itu pun transisinya kayaknya agak ini ya Pak. Lebih karena manajemen yang semakin maju dengan dibantu IT, sehingga pembukuan ini bukan barang mewah lagi yang dulunya hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekarang UKM sudah bisa punya sistem manajemen yang baik, sehingga kemitraan itu lebih mudah untuk dilakukan. Nah tadi balik ke pertanyaan, kenapa harus 10 tahun dulu nunjuk Pak Mas Dandan nih untuk jadi pengusaha? Dalam sebuah buku yang saya baca bestseller namanya Aid to be Great, itu semua dia mewawancari 500 orang sukses di dunia, termasuk Bill Gates, termasuk Michael Jordan, pokoknya orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Dari survei tersebut dibuktikan bahwa butuh 10 tahun untuk satu orang ini untuk bisa menjadi seorang profesional. Mau menguasai bidangnya itu 10 tahun. Berarti berpatokan dari buku juga ya salah satunya. Jadi kenapa Pak Pati akhirnya mempercayakan Pak Dandan selain dari si 10 tahunnya ini? Karena udah kerja bareng 10 tahun. Yang saya sukai dari Pak Dandan adalah pembelajar. Kalau orang pembelajar insya Allah akan terus maju. Karena sebuah perusahaan ini hanya bisa dibawa maju oleh karyawannya. Kalau karyawannya tidak ada kemajuan, ya perusahaanmu tidak ada kemajuan. Tadi juga kan tadi Mas Dandan ceritanya bahwa pertama tukang packing, naik ke sini itu juga membuktikan bahwa beliau pun mau belajar gitu. Makanya Bapak Pati mungkin ya udah deh ini saatnya gitu untuk naik. Cuman tadi Mas Dandan tuh cerita katanya pernah kuliah gagal. Berapa kali sih gagalnya? Wah banyak itu mah. Waktu SMA tuh kan taunya tuh kalau udah punya duit tuh kuliah, nggak punya duit tuh kerja gitu ya. Ternyata habis kuliah beres, kerja, nikah, udah soalnya episodenya tuh kayak nggak ada apa-apa kan. Yang taunya gitu kan. Ternyata fakta di lapangan tuh kayak roller coaster kan, nggak gampang gitu. Makanya sekolah lulus terus saya dapat kuliah di IPB. Akhirnya mundur karena cuma bisa bayar DP doang gitu kan. Biasa nekat doang gitu, bisa daftar, habis gitu harus bayar daftar ulang. Saya punya uang sedikit, kalau masih bisa diusahain dapet terusin, kalau enggak ya udah saya. Tapi kemudian kuliah lagi di IPB gagal, masuk ke Polban. Polban juga sama, saya cuma bisa berapa semester doang, saya keluar. Terus akhirnya saya kerjalah di tukang bungkus ini. Nah baru 2 tahun kemudian, karena 2 atau 3 tahun kemudian setelah saya mulai naik ke wilayah yang manajerial, saya pikir saya butuh ilmunya, saya kuliah lagi lah di sini di Unsika saya kuliah. Gitu. Baru itu lulus. Nah, terus Dan lulus dengan cum laude bukan? Alhamdulillah sih. Asik, kumlot guys. Itu artinya penting loh, seorang karyawan bisa juga lulus dengan nilai cum laude. Iya. Tanggung jawabnya memang dipegang berarti ya. Dandan si anak bungkus nanti bukan? Kan si anak singkong lagi si anak bungkus. Cerita Dandan si anak bungkus. Anak bungkusan. Untuk tadi awalnya kan katanya kalau misalnya abis sekolah ya kalau nggak punya duit kerja, kalau udah kerja ya udahlah selesai. Memang di Mas Dandan ini lingkungannya nggak ada yang berpikiran seperti pengusaha kah? Nggak ada yang berpikiran cara lain selain jadi pekerja gitu? Nggak terlalu, yang di kampung gimana sih ya kan, orang tua kan ya sebatas taunya kalau yang bener nanti dapat kerja gitu. Baru-baru ada apa tokoh ataupun sosok yang bisa memberikan inspirasi ke saya soal usaha kan. Jadi seolah-olah tuh usaha tuh hanya orang yang punya modal, hanya orang-orang yang mungkin di kota, orang-orang kaya atau apapun lah gitu. Cuman seiring berjalannya waktu gitu kan, akhirnya mulailah saya kebuka banyak pemikiran gitu, dan ngerubah banyak sudut pandang, akhirnya bahwa saya juga bisa kayaknya jadi pengusaha. Saya juga kayaknya bisa jadi orang hebat. Saya juga kayaknya harus bisa jadi
apalagi kalau saya bareng sama Pak Fatih ya, kayaknya juga saya bisa deh, karena saya melihat secara nyata kan, bukan nonton di YouTube atau sekedar kalau dulu nggak ada YouTube sih, cuma sekedar nonton di TV, bahkan dulu nggak ada sosok yang bisa dilihat secara intens kan. Kalau sekarang mungkin kita bisa nonton YouTube ini, kalau dulu nggak ada. Jadi ketika saya kerja dan kemudian mendapatkan banyak inspirasi, ya otomatis kan mendoktrin banyak, karena hampir mungkin 12 jam saya di tempat kerja dibanding di rumah kan. Otomatis 10 tahun berjalan merubah banyak aspek, yang mana dulunya ya orang tua nggak ada yang pengusaha apa, yang apalagi sampai perusahaan dengan punya sistem, nggak ada sama sekali. Jadi itu mungkin kalau dibilang, tapi kalau secara pembelajar memang kakek saya guru, jadi sebenarnya secara tidak sadar mungkin saya terbawa ke sana, sehingga kuliah walaupun saya udah kerja gagal, kuliah gagal, kerja kuliah lagi gagal lagi, kuliah lagi gagal lagi, sampai kerja, tapi tetap tekad saya kuliah tuh saya harus selesai sampai S2, ngambil lagi gagal lagi gitu. Dan buat saya kegagalan kuliah itu semua akhirnya nggak ada. Saya nggak merasa malu untuk saya cerita gagal, nggak apa-apa kok saya gagal di sana sini, nggak apa-apa. Dan ternyata teman saya sekarang banyak di kampus ini ada. Saya gagal di ITB juga, sekarang saya punya teman-teman, berarti kan teman-teman saya master kan. Saya nggak lulus di S2, tapi teman-teman sekarang mungkin dia satu kerja di perusahaan besar apa, satu di perusahaan besar apa, dan kalau akhirnya kan jadi aset juga buat saya gitu. Jadi akhirnya saya nggak pernah ngerasa itu semua tuh gagal gitu ya. Mungkin dan kita juga mungkin Mas Dandan juga tidak mengiyakan bahwa yang lulus yang nggak lulus kuliah atau gagal kuliah itu sukses kan. Buktinya beliau pun melanjutkan lagi kan di Unsika untuk studinya seperti itu. Takutnya teman-teman di luar nggak apa-apa gagal. Buktinya ada sukses gitu. Aja itu apa, berlindung dari orang-orang yang sukses ya gara-gara gagal kuliah. Kayaknya gue kuliah berhenti aja deh. Soalnya kalau gue berhenti kuliah kayaknya sukses jadi pengusaha nih. Ini yang kayak gitu salah ya. Penjajal kasur gitu ya. Apa? QC kasur gitu. Kenapa QC sih? mager. Jadi bagus sih. QC kasur. Kenapa nggak ada pekerjaan lain? Kenapa harus QC kasur? Tapi itu kayaknya pekerjaan yang bagus ya. QC kasur. Lumayan sih. Lanjut, setelah 10 tahun masuklah ke bidang usaha, Mas Dandan itu. Pertama kali yang dijalankan. Sebenarnya kalau secara proses ataupun bidangnya sih nggak baru-baru banget ya. Artinya 10 tahun itu kan bukan kerja gitu, bukan gitu kan. Secara sadar mungkin udah semakin banyak bidang yang udah saya jalankan, cuman bedanya lebih lagi lah gitu. Jadi pada 10 tahun itu ngurus setelah banyak bidang, setelah banyak posisi, akhirnya saya diajak untuk di Purwakarta, buka percetakan di Purwakarta gitu. Dan kemudian saya ingat saya 2017 apa ya di Purwakarta itu. Ya mulai dengan bagaimana merubah Purwakarta ataupun cabang itu atau percetakan itu untuk berubah kan. Dari karyawan cuma 2, terus kemudian saya berusaha terus kembangin. Sekarang kan saya juga harus hidup dari sana salah satunya gitu. Jadi saya rubahin. Artinya mungkin tahapan pertamanya saat itu buka percetakan di Purwakarta gitu. Walaupun secara fungsi, secara pengalaman sebenarnya nggak baru-baru banget, karena kan sudah selama 10 tahun itu udah juga menjalankan. Bedanya cuman tanggung jawabnya berbeda gitu. Jadi maksudnya kayak bagaimana ngurusin karyawan, bagaimana naikin omset perusahaan, bagaimana ketika perusahaan atau omset turun kemudian biar naik, itu tuh udah bukan barang baru sebenarnya. Justru karena udah pernah kayak naik sepeda gitu, jadi pada saat di Purwakarta tuh cuman mengulangi aja sebenarnya sih gitu. Dan alhamdulillahnya ya 2017 itu mulai lebih serius, lebih total lah gitu. Bedanya mungkin kalau dulu ya sekedar bekerja aja. Berarti diajarin selama 10 tahun, setelah 10 tahun barulah mengurus itu semua. Iya, kurang lebih gitu sih. Apakah yang disebut pembentukan karakter itu seperti itu, Pak Pati? Betul, karena gini loh, proses pembentukan karakter itu ada 4 tahap. Pertama, mungkin satu sekali kita mendengarkan orang lain, mudah-mudahan orang yang mendengarkan podcast ini juga bisa mendapat hidayah. Amin. Ya. Sehingga timbullah satu emosi yang positif. Mulai besok saya harus, misalnya, harus tepat waktu. Nah, dari motivasi ataupun aura positif tersebut timbullah sebuah tindakan positif. Tindakan positif ini yang berulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berlanjut akan menjadi sebuah karakter.
Lebih lanjut lagi, karakter yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa jadi corporate culture ataupun budaya perusahaan ataupun budaya sebuah bangsa. Contohnya karakter orang Singapura itu dibentuk oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari tahun 69 itu sampai menjadi negara kecil yang terhebat di dunia. Iya. Karena karakternya yang dirubah. Ya, itu karakter secara penduduk, bukan 1-2 orang. Berarti Perdana Menteri itu jago ya? Iya. Sampai satu negara pun bisa dirubah gitu. Dengan peraturan yang keras. Peraturan keras. Iya, kan tahu Banyak sendiri denda ya. Iya, Banyak denda-dendanya di Singapura tuh. Betul. Bahkan sampai Meludah aja didenda. Iya, meludah. Iya, sampai meludah aja didenda. Ada Tuh, tempat-tempatnya. jadi buat teman-teman di luar sana ya jangan nunggu yang gede dulu. Kenapa nggak dari diri sendiri dulu Iya. untuk pembentukan karakter? Betul. Karena kebanyakan orang pengen sesuatu yang langsung yang besar. Oh, Iya, benar-benar. tidak Instan ya? yang instan, tidak mau yang kecil dulu gitu. Bahkan mie instan aja digoreng dulu, direbus dulu. Bener. Tidak instan, tidak langsung instan. Begitu Anda susahnya kita harus dibubukin doang kan? Betul. Ya gitu. Kenapa nggak diairin panas aja gitu, ikat aja bungkusnya, itu bisa kan? Iya, bisa gampang itu pada, tapi kan tetap aja ada prosesnya Bener, kayak bener, gitu bener, tuh. bener. Nah, betul. Godo nih. Soalnya gue juga pengen jadi pengusaha Iya, nih. Sabar dong, Iya, sabar ya. iya, Kita iya. jangan rebutan nih, Iya, sabar bener, nih. bener. Nah, untuk Pak Pati pas pertama kali ngajak Pak Dandan, hal-hal apa sih yang ditanamkan ke Pak Dandan untuk menjadi pengusaha? Karena kan awalnya lebih ke kayak bos sama karyawan mungkin ya. Bener. Nggak bareng gitu. Nah, Apakah diberi urea gitu ya? pupuk dong. Dibubuk kan? Iya, dia sih dibubuk maksudnya. Apa yang Dicangkok gitu maksudnya? apa yang pertama kali ke Pak Dandan tuh ditanamkan ke pola pikirnya gitu? Pertama tuh kepercayaan diri bahwa kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Dengan patokan Allah tuh adil. Allah kasih kesempatan buat siapapun untuk jadi apapun. Karena dengan modal itu tadi, dengan modal karakter. Ada orang yang memang punya karakter bawaan dari lahir, beruntunglah dia. Tapi adilnya Allah, kalaupun tidak punya karakter tersebut, Allah kasih kesempatan untuk merubah, membentuk, menghilangkan. Karakter yang buruk bisa dihilangkan, karakter yang belum ada bisa ditumbuhkan. Nah, ini yang saya kasih kepercayaan kepada Anda, kamu bisa loh jadi seperti saya. Bahkan target saya tuh, saya bilang kamu harus lebih hebat, jauh lebih hebat daripada saya. Sebab saya tidak punya mentor dan saya tidak juga punya orang-orang yang mungkin sekeliling itu mendorong saya untuk maju. Tapi sekarang ini di umur 30 ya, dia udah jauh lebih hebat ketika saya umur 30 dulu. Jadi saya yakin insyaallah Pak Dandan ini akan menjadi orang yang jauh lebih hebat dari saya. Harusnya seperti itu. Harus seperti itu, keren. Soalnya gini, bermasalah ngomongin tentang kepercayaan diri ya. Gue teh misalnya punya sebuah mimpi yang besar nih. Tapi minder buat diceritain sama orang-orang. Nah, kalau Mas Dandan pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Karena takut kalau kita ngomongin mimpi-mimpi kita yang besar, takutnya ya diledek lah ya, lu kejauhan bro, nanti jatuhnya sakit. Iya, terus gitu. juga takutnya kayak anjir sih ini mah mimpinya lebih besar, gua mah nggak gede-gede amat, jadi minder buat cerita, minder buat diskusi sama orang lain. Pernah nggak di posisi kayak Si gitu? ini mah tidurnya lama banget gitu. Mimpinya besar dia. Iya. Panjang. Lama kali. Iya, lama. Pernah pasti. Cuman bedanya karena saya berarti dari 14 tahun terakhir ini banyak saya menyibukkan diri di lingkungan yang lebih positif. Jadi akhirnya malah mendorong atau mensupport saya jauh lebih berani untuk punya dream gitu atau punya cita-cita gitu. Tapi kalau memang pernah. Jadi sering kali saya ngobrol misalnya bercandaan sederhana gitu ya. Ya jadi bahan bercandaan ketawaan. Misalnya kayak oke, suatu saat gua akan difoto tuh di sono. Misalnya saya akan foto tuh di Jerman, saya bilang saya pengen ke sana. Itu bercandaan dan teman-teman ya keketawaan, tapi hati saya mah yakin, cuman saya juga ikut ketawa aja, cuman hati saya tetap yakin. Maksud saya ada momen-momen kayak gitu, tapi di saya tuh nggak pernah jadi bahan bercandaan secara pribadi gitu. Sehingga saya bilang cuman masalah waktu sama kemauan saya doang, mau saya wujudin atau enggak. Jadi kalau momen itu mungkin pernah sering kali ya, beberapa kali kayak saya pengen kuliah, saya pengen jadi ini, itu sering. Cuman ketika gabungnya sama teman-teman yang mungkin tidak support ya akhirnya
bukan nggak didukung aja tapi jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata kalau gabungnya sama orang yang atau lingkungan yang positif malah jadi terdorong jauh lebih kuat gitu. Jadi sampai pada akhirannya bercandaan kayak saya bilang saya akan dipoto di sana nih. Ya akhirnya saya wujudkan dan buat saya akhirnya sangat achievable, sangat mungkin bisa terjadi dan artinya kalau saya pengen ngomong ke teman-teman juga berani aja gitu. Kalaupun diketawain ya nggak apa-apa, memang saat itu layak untuk ditertawakan, tapi kan yang penting mah hati kitanya sama jalaninnya. Jadi akhirnya saya berpindah lah kurang lebih lah ke lingkungan atau ke orang-orang yang jauh lebih sportif. Dalam hal ini ketika saya kerja di Cipta itu Pak Fatih sebetulnya memang orangnya selalu menanamkan dream yang jauh, yang tinggi dan meyakinkan itu lebih yakin daripada saya. Artinya ketika saya misalnya yakinkan kamu bisa loh ke sana, kamu bisa loh begini. Itu lebih yakin dibanding saya sendiri gitu. Sehingga itu yang membuat saya makin yakin atau makin berani gitu. Pernah sering jadi dan dijalani gitu. Dan jalani gitu. Bukan hanya mimpi, berarti seorang shinobi nih Mas. Tekadnya sangat tekad api. Sangat bulat kan? Iya, Naruto. Ini Jiraiya Sensei. Iya. Kok Pak Pati maunya sih ngabisin waktu buat mempercayakan Mas Dandan bahwa bermimpi tuh emang harus besar. Lu yakin nih kalau mimpi lu bakal terwujud, kok maunya sih ngabisin waktu buat orang lain? Apakah Mas Dandan itu orang yang pemalas gitu? Kenapa tuh? Tar dulu gitu. Kamu tuh punya mimpi, kamu bisa. Tar dulu lah Pak. Kayak gitu gak gitu? Catatan juga seperti tadi saya bilang bahwa bukan hanya Pak Dandan yang dibimbing, seluruh karyawan dibimbing. Tapi ada yang responsif, ada yang tidak. Kebetulan Pak Dandan termasuk yang sangat sabar. Sabar ini dalam artian karena 10 tahun itu nggak sebentar loh. Sebentar. Banyak godaannya itu dari teman-teman yang menawarkan pekerjaan yang lebih baik, lebih tinggi, lebih bergengsi. Dari orang tua juga yang mungkin menuntut jangan di sini gajinya kecil. Banyak sekali. Padan ini termasuk yang sabar. Yang lain yang saya bimbing banyak banget ya. Tapi kebanyakan tidak sabar untuk menunggu 10 tahun ini gitu, dan hasilnya juga berbeda gitu. Jadi bukan hanya Pak Dandan, dan memang buat saya sebuah kebanggaan, kesenangan untuk bisa mengajarkan orang lain, bukan hanya karyawan saja, tapi siapapun yang ingin minta tip-tips untuk jadi pengusaha, insya Allah saya kasih gitu ya. Dan saya sering mengadakan seminar, kenapa? Karena memang saya senang berbagi. Dan saya yakin banget the best way to learn something is to teach. Ya, jadi kalau pengen belajar dengan mudah itu ajarin orang lain. Itu cara yang terbaik untuk belajar, itu dengan mengajarkan orang lain. Ya. Dengan mengajarkan orang lain, kita pun mendapatkan ilmu yang lain lagi dari seseorang kan. Betul. Bijak gue sekali ya. Iya dong gitu. Enggak cengengesan lagi lu. Karena ini benar-benar super serius. Nah, Mas Dandan sendiri nih selama perjalanan 10 tahun selain keluarga, teman ini ke anak-anak muda di luar sana mungkin ya. Pernah nggak pengalaman pertentangan bersama pasangan? Bersama pasangan. Iya. Ini mungkin teman-teman di luar sana juga mengalami. Pacarnya, apa sih kamu gaji kecil juga, mending kerja di sini, pernah nggak kayak gitu? Aduh, kayak curhat. Nggak tahu ya, saya perasaan selama 10 tahun itu fokusnya jauh dari itu sih ya. Saya kayak merasa saya menyibukkan diri aja untuk naikin value gitu, karena gampang lah itu mah, nanti juga pada datang sendiri gitu. Sombongnya gitu ya. Tapi emang menurut saya ya nggak tahu, waktu itu jauh banget sih dari ya kalaupun ada apa nggak ada yang sampai segitunya apalagi gitu. Berarti bener tekadnya mau bener bulat, Pak. Gua harus sukses gitu kan. Iya. Ya karena kepuasannya bukan untuk membuktikan ke orang lain kan, buat saya aja. Nanti waktunya tiba, orang tua, bahkan mungkin pasangan atau mungkin tetangga, keluarga itu akan diam sendiri atau akan malah iya ya gitu, akan malah bangga juga gitu. Mungkin kalau bukan hanya pasangan, misalnya ke orang tua gitu, selama 10 tahun ya banyak pertentangannya. Dia mungkin dikasih tahu tetangganya si itu udah punya udah punya ini, terus si ini kerjanya udah di sini UMR, terus udah punya motor tuh baru. Terus kayak gitu-gitu banyak banget, sering. Berarti gitu. Buat teman-teman jangan lihat enaknya dulu nih selama 10 tahun tuh banyak tetangga saya, banyak teman saya gitu. gitu. Iya, Pak. Tapi ketika itu saya cuma bisa bilang
tunggu aja deh saya panen pada waktunya gitu. Kasarnya gitu ya. Asik, Tunggu aja sabar asik, dulu. Tapi kalau saya ikutin, mungkin bertahannya cuma setahun 2 tahun dengan habis kontrak udah selesai. Kan saya lihatnya bukan untuk tahun, mungkin usia 20 mah makan Indomie juga nggak apa-apa kan. Di kosan gitu makan Indomie Iya, nggak apa-apa. iya. Tapi saya pikir kalau saya ikutin ya sekedar bisa memenuhi saat itu doang ya. Buat apa? Misalnya sekedar bisa ngasih orang tua saat itu karena mungkin pindah kerja gitu, tapi usia 30 saya gimana? Kalau saya udah nikah, mungkin juga orang tua tetap harus dikasih, kan lebih berat lagi. Jadi saya mikirnya ya udah tunggu aja deh gitu. Walaupun pertentangannya nggak sedikit loh, teman-teman kalau reunian apalagi ini ngomongin ini gitu kan. Saya cuma kerja di percetakan jadi tukang bungkus jadi apa gitu Lagi kan. pas puasa bukber, aduh Bukber. Iya. bukber pasti, aduh duit lagi, Iya, duit lagi. Soalnya bukber jadi ajang ini ya, jago-jagoan, Gengsi, iya, gengsi, jago-jagoan. ajang petinggi-tinggi. Iya. Aing geus gawe di dia ya. Gitu ya. Iya. Panjang lah kayak gitunya. Tapi pada akhirannya sih tetap aja sekarang gitu ya. Dan ada lowongan nggak? Si ini saya nggak kerjaan, dan lowongan nggak buat si ini. Yang dulu mungkin dia ini menjadi bandingan saya gitu. Iya. Itu sering. Saya udah sekarang tuh udah syukuri aja deh udah gitu. Ya mungkin karena dia dulu fokusnya kan kerja ngejar duit. Kerja di pabrik misalnya. Saya nggak bilang di pabrik salah ya, cuman waktu itu misalnya kayak gitu. Terus 2 kali habis kontrak selesai. Ya terus ngandelin ijazah udah nggak bisa lagi kan. Bener. Kecuali mereka kerja di tempat-tempat yang mungkin terpaksa, udah nggak apa deh kerja apa aja. Nah itu jadi maksudnya dulu pertentangannya, kalau tadi pertanyaan pasangan sebenarnya ke situ sih jauh banget. Tapi kalau secara umum banyak banget. Gila. Apalagi tadi kan Susah. ceritanya bahwa kuliah pun gagal, kuliah gagal gitu kan. Jadi kuliah malam siang kerja gitu. Akhirnya sih emang ya berusaha nyibukin diri aja sih waktu itu. Tadi kan sempat disinggung nih kalau misalnya dibawa kerja pabrik pun itu nggak salah nih. Nggak salah. Sebenarnya yang kalau saya misalnya kerja di pabrik untuk mencari modal dan setelah dari pabrik untuk usaha itu sebenarnya bener apa salah sih sebenarnya? Menurut Mungkin kan Mas Dandan nih belajar 10 tahun nih. Ada orang lain nih yang nggak belajar 10 tahun, cuman 10 tahun ini ngumpulin modal. Itu sebenarnya bener apa enggak sih langkah seperti itu? Menarik ya. Wah. Ini fenomena umum ya, dimulai dari zaman saya muda juga orang-orang yang keluar negeri ya. Itu rata-rata mencari modal gitu. Yang ada yang ke Australia, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke mana lagi, ke Malaysia. Rata-rata cari modalnya dapat, ilmu dagangnya nggak ada. Sampai sini dijalanin, habis dagangnya balik lagi ke Australia atau balik lagi ke Timur Tengah cari modal lagi. Jadi nggak ada beresnya gitu, karena yang dicari salah gitu. Karena kalau seperti Pak Dandan, ketika jadi pengusaha, dia sudah menjadi magnet pengusaha, magnet investor. Investor orang-orang yang punya duit cari dia. Jadi kalau orang sudah mempunyai karakter dan skill pengusaha dan pengalaman pengusaha, nggak perlu lagi modal duit. Kalau orang bicara saya mau usaha tapi nggak punya modal, memang belum jadi pengusaha sih. Jadi masih berpikir modal duit itu perlu. Kalau orang sudah punya karakter, pengalaman dan jiwa pengusaha, modal nyamperin sendiri. Berarti maaf kata-kata dari almarhum Bob Sadino itu benar dong. Saya beli dengkul kamu untuk usaha atau majulah waktu malam nih kita cerita majulah 1 langkah itu sama dengan usaha. Berarti itu benar adanya. Kalau Bob Sadino dia punya karakter, punya punya lingkungan yang sudah membentuk dirinya jadi pengusaha. Nggak semua orang bisa seperti Bob Sadino. Ada orang-orang yang terlahir seperti Pak Dandan ini dari lingkungan yang bukan lingkungan Bob Sadino, sehingga harus dibentuk ya. Tapi saya bilang kembali, Allah itu adil, memberi kesempatan kepada siapapun yang mau. Jadi kalau nggak dari awal, dari lahir nggak punya karakter pengusaha, nggak ramah, nggak pandai kan. Salah satu karakter pengusaha itu dia pandai sekali bergaul, pandai bikin konten kayak anak sekarang. Ya, betul, masih betul. A ngomongnya masalah ini, masih B masalah ini. Kontennya kan berbeda untuk tiap orang. Itu orang yang pandai bergaul. Yang tidak pandai bergaul bisa nggak diasah karakter itu? Bisa kalau mau. Ya. Berarti jangan takut berarti ya. Nggak ada, semua orang bisa insya Allah. Iya. Ya, ini kalau saya simpulkan podcast ini mau ngasih tahu semua audiens anak-anak muda, semua orang bisa jadi pengusaha. Tuh. Semua orang bisa guys. Jangan minder dulu apa-apa jangan minder dulu. Tapi tadi Bapak ini kalau misalnya disinggung kalau misalnya
kalian bergaul, kalian berkonten apapun itu. Cuman kalau si anaknya tetap gitu aja, nggak jadi apa sih yang bisa membuat dia tuh sebenarnya bisa jadi pengusaha nih? Secara gampangnya lah, yang mudah dimengerti nih. Misalnya saya nih suka nongkrong sini, cuman tiap hari tuh seperti itu aja. Tah yang bisa nge-sliding apa ya, ngeklik aja dia bisa jadi pengusaha tuh apa sih? Kalau kita bicara, saya pernah dengar ini dari satu motivator Indonesia, Tung Desa Moringin, bahwa penghasilan kita itu tergantung dari 5 orang terdekat kita. Kalau kita bicara soal omongan dari Umar bin Khattab, katakan siapa temanmu akan ku katakan siapa kamu. Artinya memang kita dibentuk dari orang-orang sekitar kita. Carilah orang yang kita gauli, bukan segala kenal. Saya kenal sama pengusaha itu, tapi pengusaha itu nggak kenal kita ya, bukan benar. Iya, Anda itu cuman sok kenal. Iya. Sok asik lu. So asik, so terkenal, lu teh so terkenal. Kata gitu. pengusahanya, Anda siapa? Iya. Nah, kurang lebih Pak Dana itu bergaul dengan saya, karena kan dekat, bergaul, berinteraksi. Konco kental. Betul. CS urang. CS banget. Jadi memang dalam proses pembentukan karakter Pak Danan itu ada sesi setiap hari, waktu itu setengah jam. Nggak sampai sih. Ya tiap hari 15 menit, 20 menit ya wajib tuh. Itu wajib datang gitu. Untuk mengadukan apapun permasalahannya gitu. Kayak coaching ya, kayak Oh coaching. iya. Coaching. Berapa tahun gitu mentoringnya? Berapa tahun? Nah nih sebelum segmen berikutnya nih ada satu pertanyaan. Pak Pati kan bikin seminar. Mas Dandan ikut seminar nggak? Dia udah bikin seminar sekarang. Bikin seminar. Bikin sekarang. Persoalannya gini. Gila. Orang yang ikut seminar setelah di seminar itu menggebu-gebu untuk jadi pengusaha. Cuman pas aktualnya itu dia gagal. Itu tuh faktornya apa sih? Kok bisa seperti itu? Apakah mungkin bahasanya yang berat jadi mereka tidak mengerti? Oh ya ini doang lah gitu. Jadi dia cuman tahu kulitnya, ternyata dia kasarnya nih sotaan untuk melakukannya. Ternyata Anda juga tetap gagal. Sertifikat seminarnya cuman buat dipajang di WC misalnya gitu, dilihatin oh gue udah pernah seminar di sini gitu. Nah itu apa sih, faktor apa sih yang bisa mempengaruhi gitu? Menurut saya di sini ada andil orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang mempermudah sepertinya proses untuk jadi pengusaha itu. Jadi setelah ikut seminar cara gila jadi pengusaha, nggak taunya jadi pengusaha nggak gila beneran iya. Iya. Pusing. Ngeri. Dililit utang. Wow. Nah jadi akhirnya kita pun sekarang udah jarang mungkin yang kita selalu lakukan sekarang workshop. Jadi langsung praktek untuk mempraktekkan apa yang sudah lakukan itu di tempat gitu. Jadi nggak melulu motivasi, karena motivasi betul ada umurnya gitu. Kalau tidak dilakukan seminggu 2 minggu ya udah lupa lagi gitu. Iya. Ya. Jadi saya harap mudah-mudahan kalau ikut seminar tuh betul-betul kita lihat apa ini yang istilah sekarang penjual ludah ya. Iya benar. Ya, cuman bisa cuap-cuap tapi hasilnya nggak ada gitu. Dan yang benar memang kata Bob Sadino, kalau mau belajar jadi pengusaha ya dengan pengusaha, dengan pengusaha lain gitu, bukan dengan dosen yang nggak pernah punya usaha sehingga dia cuma bisa mengajarkan teori ya. Ada nggak orang yang bisa berenang setelah baca buku cara berenang? Baca buku berenang, jemur terus langsung bisa berenang. Iya. Kelelep iya gitu. Kelelep, ya. Jadi buat teman-teman juga tips juga tuh kalau mau nyari seminar cari yang ada workshopnya, gitu biar praktek. Dan juga emang kalau seminar ikutan emang dicari ilmunya, bukan nyombongin sertifikatnya doang. Bukan. Cuman Itu di mana ya itu? Iya. Cuman ikut makan di hotel jangan. Ya, emang ada ilmunya yang diambil ya kan. Seperti saya juga ada di rumah saya. Oke langsung. Nah berikutnya nih ada segmen di Remote Sakti. Betul. Di sini ada rekam jejaknya beliau berdua ini yang sudah dikumpulkan oleh BI. Asik. Badan Intelijen Hey. Betul, Nanti yang bakal betul. dijelaskan oleh beliau ini. Oke, berikutnya ada di Remote Sakti. Sakti. Asik. Oke. Gas lah. Nah, gitu dulu oke tadi. Apa? Oke, gitu dulu. Siapa dekat dah gitu. Ngerusak baik. Sikat. Nah, ini berikutnya adalah segmen Remote Sakti tadi Iya. dijelaskan gitu. Iya. Kita beritahu. Wih. Waduh. Ini achievementnya kak. Ya ini adalah Achievement dari Mas Dandan nih. tadi kan sudah diceritakan 10 tahun belajar, setelah 10 tahun jadi pengusaha. Lihat tuh foto di Orsel. Mana? Itu Orsel Mana? bukan sih pojok kiri. Mana? Pojok kiri atas Orsel. bukan? Orsel mah di tanah merah. Itu yang ada silver di mana itu?
Itu di Belgia. Wow, itu Belgia. namanya Atomium kayaknya. Atomium Iya. Belgia. Ketemu Simbolnya kalau Iya, saya juga kalau itu Prancis kan atom, Eiffel kan. Iya, iya. Kalau ini namanya Atomium. Kayak ini kan ininya atom itu kan. Iya, 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 iya. dari Berupa atom. itu. Kalau dipatahin bledug gitu. ketemu Eden Hazard tuh pasti tuh. Belgia. Bener-bener anak bola Anak banget bola ya. banget. Bola ya. banget ya. Ini tuh hasil dari ini. Ini ya perjalanan keliling Eropa tuh 2016 ya. Mungkin itu saya akhirnya merasakan itu ya apa namanya kepercayaan diri bahwa ketika kita pengen punya sesuatu yang besar tuh bisa kok gitu. Nah ini salah satu implementasi mungkin perjalanan ke sini saya 2015 akhir saya baca bukunya Pak Fatih kan soal Lost in the USA. Waktu itu saya baca mungkin 4 sampai 4 jam lah kalau nggak salah. Nah, diceritakan di buku itu tuh perjalanan beliau dengan susah, dengan penuh apa namanya petualangan yang bukan mewah gitu ya. Sehingga saya merasa berarti bisa dong saya juga gitu. Nah, 3 bulan selesai itu saya bikin project supaya bisa mewujudkan itu. 3 bulan itu saya bikin project kayak mulai dari harus ngapain dulu berarti ya. Saya harus baca blog, buku semua tentang keliling dunia tapi nggak punya duit. Iya, Terus dipelajari sampai akhirnya saya tembak tanggal untuk ke kedutaan. Dari ke kedutaan tuh harus bawa apa aja selama 3 bulan tuh ternyata harus beli tiket supaya ngajuin visanya. Nah, sambil saya lembur jualan segala macam buat ngumpulin duit itu kan buat beli tiket. Ya pas mau berangkat tetap visa saya nempel gitu. Sebenarnya saya sempet ada cerita saya ngajuin cuti ke Pak Fatih itu, Iya. Pak saya bilang saya mau cuti kemana? Saya mau ke Belanda gitu. Sebenarnya antara mana ada datang ke ruangan bos tuh mau cuti mau ke Belanda itu apa gitu kan? Iya, makanya. betul. Daripada Anda saya cuti, Pak, buat apa? Staycation. Ya. Nah itu waktu itu momennya sebenarnya nggak tahu sih saya lupa tapi kurang lebih kayak Pati kayak bangun tidur waktu itu ya saya ingat saya. Jadi saya ngerasa wah gak diizinin kayaknya nih. Tapi saya udah kepedean karena udah saya urus. Iya. Jadi resikonya diizinin nggak diizinin saya udah kadung jauh deh ini prosesnya gitu. Pak Pati masih lulungu. Nah, Iya. ternyata nggak taunya setelah saya beres tuh dia malah support malah dan gimana? Alhamdulillah Pak visanya udah nempel maksudnya di paspor tuh udah visa. Nah, Iya. dia support dia bilang saya inget banget pergi sana berangkat kamu jangan pikirin pekerjaan karena kalau saya larang cuti kamu saya akan memutuskan mimpi-mimpi kamu selanjutnya. Jadi itu bisa jadi batu loncatan kamu untuk jauh lebih hebat gitu. Jadi support dan saya cuti bayangin 3 minggu. Mana ada cuti 3 minggu Cutinya kan? 3 minggu. Bahkan dalam setahun aja nggak dapet itu kalau diakumulasi kan ya. Nah, cuma nggak tahu saya berpikir waktu itu ini bagian dari episode yang bermakna buat saya bukannya soal Eropanya karena nyampe Perancisnya mah itu Eiffel ya udah setengah 6 pagi saya nggak tahu mau kemana kan orang nggak punya duit juga nginep di hotel yang murah saudara nggak ada ya udah datang yang saya tahu di Paris kan cuman Eiffel nggak tahu yang lain ya udah saya cari Saya aja kira ini di Tasik apa Ciamis gitu ya replika. ada juga replikanya tapi maksud saya sampai sana ya selfie udah jadi ternyata yang indah itu dari mulai saya baca buku tentang ini nyari duitnya lembur tiap hari berangkat ke kedutaan naik bisnya tidur di stasiun tidur di bis sholat di kamar pas sebuah toko baju pura-pura beli baju gitu ya makan roti doang itu yang indahnya ternyata. Berarti itu Mas Dana itu mengimplementasikan buku itu dong. Iya buku itu Pak Fatih kan cerita di buku itu soal perjalanan dia di Amerika kan dari kesana nggak tahu mau kemana sampai sukses. Artinya itu sebenarnya menghipnotis saya untuk berani juga. Tapi lebih dalamnya itu ternyata saya sadari 14 tahun saya berproses tuh sama kayak perjalanan saya ke Eropa. Pencapaian mungkin di usia di masa 14 tahun mungkin gaji lebih atau punya apa tuh tidak seindah prosesnya. Ya biasa aja kan udah misalnya saya katakanlah udah bawa mobil ya udah bawa mobil biasa aja nggak ada yang spesial kan sama ketika saya sampai ke Eiffel juga cekrek selfie ya udah kedinginan ngapain udah kedinginan ya udah pergi lagi naik bis lagi aja nggak ada apa-apa mungkin kalau sekarang pengen banget foto di situ di foto di situnya emang tidak seindah memori selama perjalanannya yang 3 bulan itu saya nyari duit lembur terus berangkat ke kedutaan deg-degan di interview terus pas mau berangkat tanggal 1 Maret saya mau berangkat saya bilang ke Pak Pati Pak saya mau berangkat tapi duit saya udah habis saya udah nggak punya duit mau berangkat ke Eropa itu nah untungnya beliau udah ambil aja gaji tanggal 2 besok tuh gajian saya ambil duluan gaji ya udah saya tukerin cuma dapat ke euro kan
mahal ya, jadi Iya. cuma dapat 3 lembar euro. Udah saya berangkat gitu. Dan itu ternyata mencerminkan bahwa proses saya menjadi pengusaha itu bukan jadi pengusaha itu bukan tujuannya, bukan yang indahnya tuh ujungnya bukan. Tapi dari mulai sekarang saya misalnya belajar, dari mulai sekarang saya baca buku, mementor bareng sama tim, terus pusing-pusing mikirin naikin omset, terus sehari-hari harus ini, itu jauh lebih indah dibanding ujungnya. Itu yang saya maksud, perjalanan itu tuh foto di sana sini kan paling hitungan menit. Iya. Itu kan paling cekrek 5 menit sudah, tuh paling setengah jam lah di situ saya. Dan ini hasilnya ke Eropa tuh sebenarnya gitu aja. Itu Iya, aja, tapi iya. yang Nikmatnya- inget sampai sekarang tuh perjalanannya itu. Gitu. Jadi saya nikmati setiap, bayangin tidur di stasiun, tidur di mana kan, Iya benar-benar. nggak saya foto di sini. Iya, yang indah-indah aja. Yang indahnya aja, tapi yang serunya ternyata di Dan luar. ini yang sebelahnya yang Itu tadi kata Bapak Pati bilang. seminar ya? Ya ini seminar. kadang diundang beberapa kali ngisi di Purwakarta ya. Terus saya ngobrol sama pengusaha-pengusaha yang lain. Ini waktu saya ikut yang ini yang bawah ikut seminarnya Kang Dewa Eka. Dewa Eka Prayoga kan Iya. digital marketer itu. Itu kalau yang lain itu yang ini pas opening Cakwein. Sekarang ini yang cabang keempat, ini pas pertama buka gitu. Itu Ini sih. bersama tim. Bersama tim. As a team. As a team. Bahkan Cakwein ini punya mimpi bakal buka Amin lah. 100. Bisa lebih mudah-mudahan ya Pak. Tahun ini 10, Tahun ini 10. Tahun ini 10. dari 10 jadi 100 dan 1000 dan insyaallah ada di mancanegara. Amin. Pokoknya Gila, mempunyai cakwein coba. lur. Ya, Tapi gak pakai lur, dicakwein. Cakwein. 4 sehat, 5 cakwein. Iya, bisa bener. Dan ini jadi gue star. Oh iya, gue Kalau yang atas itu ngisi seminar. Ngisi seminar. Saya ngadain seminar. Oh, ngadain seminar. Di Purwakarta. bersama Dang Rollis. Ya, kalau itu saya banyaknya Bang Rolis sih. Berarti bikin konser sendiri kalau anak band. Gitu. Solo. Oh, iya bener. Saya menarik lulusan seminar itu karena kan 2015 saya pernah ikut, Pak Pati kan ngisi seminar. Saya diminta ngisi setengah jam. Ngisi seminar ya 2015. Seminar sehariannya Pak Pati. Saya ditantang mau nggak ngisi gitu. Nah, setengah jam saya ngisi seminar itu persiapan saya sebulan. Gokil. Nah, artinya buat setengah jam takutnya, deg-degannya, bingungnya tuh stresnya sebulan. Nggak bisa tidurnya mau ngisi setengah jam doang. Seiring berjalannya waktu dibimbing terus, dimentorin terus. Ya alhamdulillah sih di depan forum jadi jauh banget dibanding 10 tahun yang lalu gitu. Keren. Dan ini apa? Ini sertifikat Nah, itu yang inbound. itu pembelajaran soal konten marketing, tentang marketing lah intinya, dan Pak Pati ngejar itu. Ketika Pak Pati dapat sertifikatnya ya saya nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah untuk saya juga. Walaupun isinya kan bahasa Inggris doang kan. Nah, iya. kalau Pak Pati emang bahasa Inggrisnya udah jago. Saya bener-bener seharian hari Minggu sampai tengah malam ngejar itu ya. Ya udah deh. Sebuah kepuasan sendiri. Next kayaknya ini udah hasilnya nih. Iya bener-bener. Coba bener. Nah, Nah, ini bagian papatinya nih. Mana dulu Sak ya? Itu udah sama bule tuh. Iya. Itu Kiri di atas. Kiri atas paling atas Bapak Pati. Itu di minimarket mana? Oh, Celuk Jambe kah? Ini di Mobil Mart namanya, bagian dari sebuah bisnis terpadu ya antara car wash, pompa bensin dan minimart di Los Angeles di Woodland Hills. Di mana saya sempat mulai karir dari office boy ya. Dari office boy. Ya, artinya saya kerja dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi yang basically cuman bersih-bersih menyetok gitu. Dan akhirnya posisi terakhir yang saya tinggalkan itu manajer di tempat itu. Sampai ke manajer. Cuman katanya tim B menemukan apa tuh? fakta Fakta baru. Katanya dari jam berapa Bapak Pati kerja? Jam 11. Awalnya dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Tuh, sampai jam 8 pagi, cuman bisa jadi rocker katanya. Rocker. Iya. Itu bisa diceritain nggak Bapak Pati? Rocker itu sebetulnya sebelum ke Amerika itu. Oh, sebelum. Sebelum ke Amerika. Iya. Jadi di Indonesia Di Indonesia punya band gitu atau gimana? punya band di Bogor namanya Blue Sweat dan memang ya di Bogor sih punya nama lah sampai pada mau tahap ke dapur rekaman saya hengkang ke Amerika itu masalahnya. enggak gitu. Jadi apa? Megang gitar, bass. Saya vokalis. Woi, vokalis.
baby swallow. Asik. Emang zamannya Bapak Ti udah itu lagunya? Belum lah. Iya. Udah itu Iya. Cat Stevens itu. Udah. Cat Stevens. Iya. Lu Cat anak Stevens. musik banget ya. Iya, soalnya orang nyangkanya itu Mr. Big. Salah Anda salah. Keren. Lebih jago Itu saya. Yusuf Islam itu. Iya. Tuh. Biasa bawain lagu apa Bapak Ti? Saya spesialis Queen. Queen. Gila. Apa ya vokalisnya lupa gue? Ini Freddy gitu. Ya, Freddy. Freddie Kayaknya kalau kita punya podcast sendiri sama Pak Pati boleh nih. How to Iya. inspire people tadi Pak Pati sama ceritanya jadi rocker oke juga ya kayaknya ya. Bentar ya. Bisa tuh Pak Pati ya. Sendiri Insya Allah cerita-cerita boleh. ya. Iya. Asik. Berarti dulu suaranya tinggi banget. Sampai sekarang kayaknya. Wah, sekarang masih suka nyanyi-nyanyi gitu nggak Pak Pati? Masih. Oh masih. Gila. Kemarin gitu, lu datang terakhir ya pas kalau lu ke ini apa ke CG dan di dalam hampir nih gitar sih. Asik. Meja nih meja belajar, Iya. meja belajar, meja kerja ambil gitar. Ah, Gitu cuy. Keren gitu. juga ya. Dan itu yang di bawah itu. Tuh Alcatraz Island. Iya, Pali Arbar. Apa? Pali Arbar. Fahri Albar. Iya, Fahri Albar dulu. Ahmad Albar juga gitu dulu. Iya, Ahmad Kayaknya jadi apa? Favorit kayaknya musisi favorit Iya. Ahmad Albar. Iya, betul. Saya salah satu penyanyi favorit di Indonesia ya Ahmad Albar. Gila keren juga ya. God bless. Tahu nggak? Coba coba nyanyi ini ada bisa nggak nyanyi satu bait gitu? Satu bait. Satu bait Iya. atau itu lagunya yang difavoritin, lagu God Bless. God Bless atau Queen? Wish, Kayaknya dua-duanya boleh. tantangannya Queen tuh. Queen dulu. Queen. Coba Queen. Queen yang tahu lagu apa? Love of My Life. Love of My Life. Itu tahu. sih yang saya juga suka lupa apa lagi. Iya. Terus apa? Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Terus apa lagi ya? Don't Stop Me Now. Anyone Does the Dust ya. Gitu, Iya, itu tahu. benar. Coba Love of My Life. Aduh. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world turning inside out, yeah, floating around. Lagi serak. Aku sih yes. Sebenarnya ini berat sih keputusannya. Iya, tapi- karena butuh belajar lagi. Oh. Kayak apa lu? Coba so keren coba. Tapi keren. Iya. Emang rocker zaman dulu, emang zamannya rocker dulu gitu. Iya. Kalau dulu banyak spesialis, ada Queen, ada spesialis Kansas, ada spesialis nggak tahu kali Kansas Iya. ya. Kansas tahu sih tapi nggak denger lagunya. Nggak denger lagunya. Iya, nggak cuma- denger. Just in the Wind. Just in the Wind. Aduh lupa. Atau juga Rush. Rush tahu. Art rocknya. Geddy Lee, basisnya Geddy Lee. Ya kalau di Purple udah umum lah. Udah berapa dong umumnya? Kalau saya soalnya Van Halen. zaman Justin Bieber. Yang zaman sekarang ya segituan lah. So imut tuh Justin Bieber. Nah ini Bapak Ti foto di mana nih? Mana itu kayak di bawah ya? Batu akik gede banget tuh. Itu telur angsa tuh ya. Emang telur raksa? Apa sejarahnya? Apa emang ada? Enggak, itu di Harbour Bridge di London. Emang kebetulan waktu ngantar anak saya sekolah di sana, sampai sekarang pun masih di sana. Ya alhamdulillah anak saya punya kesempatan untuk sekolah di sana. Di London. Di London ya. Keren. Kuliah ya di sana, Pak? Kuliah Yuk, di Sussex. Sekarang kita ke London. Di mana kuliah? di Sussex University. Sussex University. Udah lulus belum? Tahun ini di wisuda insyaallah. Tahun ini wisuda. Amin, Juni, ya. amin. Bagus. Anda memegang teguh tanggung jawab orang tua. Tidak main-main kuliah ke luar negeri. Tidak hanya setahun, 2 tahun pulang lagi ke Indonesia. Bagus Anda. Bagus, anaknya Pak Pati keren. Ya, betul. Memang dari cerita itu banyak orang Indonesia yang cari kerennya doang. Cari sekolah yang nggak begitu ketat absennya atau apa, ya sekedar hura-hura aja di London gitu. Ya anak saya alhamdulillah masuk di university yang punya peringkat 20 besar di London. Wih, gila. Sussex Emang lagi University. berjalan juga sih Premier League kan. Iya. Masih 20 peringkatnya. Mungkin bisa kejar gitu. Oh, Kayak bola kan? Iya, kayak bola ada bola bola itu. Jangan-jangan suka bola juga lagi, makanya di sono ke Inggris kuliahnya. Bener. MU, Nah, yang di atas tuh, Mana tuh? yang lagi ngasih apa tuh? Iya, itu ini Besek ngasih besek ya? Iya.
Ini seorang pakar inbound marketing. Ya, inbound marketing itu ilmu yang lagi hip banget dan seharusnya di dunia ya. Di Indonesia belum terlalu hip, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu. Dan saya dan Dandan bertekad untuk menjadi salah satu pakar inbound marketing di Indonesia. Kita ini lagi belajar. Makanya Dandan tadi kejar sertifikasinya, saya juga udah ada sertifikasinya. Yang ini. Iya, dan mudah-mudahan lah semangat berbagi ini kuat sekali di saya dan Pak Dandan ya. Semangat belajarnya juga ya. Dan ilmunya ilmu kekinian buat anak-anak muda. Iya. Ini inbound marketing nih, ilmu Itu kamu sih. bukan ilmu saya gitu Iya, sebetulnya. iya. Gini, Bapak, inbound marketing itu apa sih secara gimana sudah? Inbound marketing itu ilmu marketing yang telah membuat Amazon menjadi toko terbesar, toko online terbesar di dunia. Yang juga membuat Tesla juga sekarang pemiliknya menjadi orang terkaya di dunia. Betul. Itu metode yang dijalankan itu inbound. Ya, inbound marketing. Jadi mau hebat, mau jadi orang yang paling hebat di dunia lah, ini harus dikuasai. Tuh. Ini harus di-hype-kan di Indonesia. Betul, karena Jangan yang joget-joget gini aja. Ya. Jangan yang joget-joget aja viral ya. Apalagi yang jangan. Jangan udah. Iya, jangan. Terlalu jauh Dan- Anda. Dan ini workshop yang dibintangi. Apa sih sebutnya kalau diundang ini? Saya Itu sering ngadain gitu. sendiri ya? Iya, itu yang sendiri. Beberapa Yang kali sendiri. saya waktu ke London, saya nggak buang-buang waktu. Saya ikut sampai 10 seminar di London. 10. Ikut ya. Jadi karena pada saat mungkin anak saya kuliah, itu kan saya cukup lama, saya cari seminar terus. Jadi nggak bosan-bosan nih cari ilmu gitu. Nggak seperti orang tua yang mengunjungi anaknya sana, ya udahlah gitu kan liburan gitu. Iya, betul. Mencari seminar-seminar di sana gitu. Udah Hah? udah. Cuma banyak ini. Ngeri. Dan ini karyawan-karyawan di Iya, tim- Cipta tim- Grafika. Iya. Grafika. Saat ini karyawan 90 ada. 90-an ya. 90 orang. Udah banyak. Tuh tinggal niatnya aja nih, dari 90 orang itu dari niatnya gitu. Mungkin dari Pepati ke Mas Dandan ke yang lain-lain gitu. Cuy. Ini tuh siapa nih? Ini terkenal tuh yang botak ini nih. Siapa emang? Iya. Itu kubik ya? Itu bukan. Oh, bukan. Iya, dari Kubik. Oh, dari Kubik. Dari Kubik, tapi dia orang Amerika. Diundang oleh Kubik untuk memberikan kreativitas dalam menjadi pengusaha gitu. Ya. Cari ide ya atau Ide yang menemukan ide-ide usaha gitu. Dan Pepati ikut. Saya selalu menjadi peserta seminar yang tertua, rekornya selalu gitu. Tuh, harusnya Iya. malu tuh anak Iya, muda. harus malu anak Apalagi yang muda. ini nih yang tadi yang inbound tuh. Inbound. Harusnya anak-anak muda di luar sana yang menguasai. Betul. Coba dicari di internet itu hubspot.com. Nah, belajar di sana dan dapat sertifikasinya ini keren banget lah kalau bisa sampai menguasai inbound marketing ini. Gila, keren. Pak Pati nggak henti-hentinya menginspirasi orang lain, guys. Selain pengusaha nih, Iya. di sini dia adalah pawang iguana. Dia tuh pawang iguana ini. Ini punya sendiri Pak Pati. Bukan, ini saya ke Bandung ya, dan binatang iguana ini kan seharusnya sangat menakutkan, ya. Begitu pula jadi pengusaha banyak yang menjadi momok menakutkan. Saya kenal beberapa orang karyawan yang pengen jadi pengusaha, takutnya setengah mati, takut nggak sukses, takut nggak bisa, Takut bangkrut gitu. bangkrut, takut nggak bisa ngasih makan anaknya gitu juga. Termasuk juga ketakutan itu saya alami ketika saya hijrah di umur 32 tahun. Itu quote-nya kan sesuai ya. Ternyata bisa dibacakan? Ya, sesuatu yang nampak menakutkan dapat menjadi sangat ramah saat kita mengetahui ilmunya. Itu dia. Jadi jadi pengusaha juga yang tadinya saya pikir menakutkan, ketika saya jalani memang ramah sekali gitu. Jadilah pawang iguana. Iya. Awal. Ini juga beberapa juga ada nih ya yang sama orang-orang hebat juga. Sama ini bukunya Gi. Sama itu bukunya Jadi tuh. teman-teman Lost kalau in the USA. nemu di Gramedia ini bukunya Pak Pati. Bisa di Gramedia, kamu beli langsung ada di Cipta Grafika. Insya Allah akan saya tanda tangan langsung. Oh, ya kalian mau dapat tanda tangannya tuh guys, bisa langsung datang Anda ke Cipta tanda Grafika. tangan, saya duduk bareng. Ya. Apa sih? Gak apa-apa Iya. juga sebenarnya. Tuh temennya aja bule-bule cuy Iya, gitu kan. guys. Coba kita berikutnya Coba, tuh ya. Ada nggak berikutnya? Nah, ini sosial medianya ya.
dari Fathi Bawazir sama Dang Rolis. Tuh, kalian IG-nya. bisa DM situ. Betul, bisa Tapi follow. terbuka kan Pak Fatih? Boleh. Nggak private lah, apa yang di private ini. Iya, tuh bisa berbagi-bagi ilmu, Iya, bisa bener-bener. untuk diskusi bareng. Bener-bener. Ini banget terbuka sekali untuk Tapi Anda diskusi semua. jangan dicakwein ya takutnya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oh, kirain buat ambil dagang. jajan. Apa? Oh, Jajan. kirain itu untuk dagang aja gitu. misalnya. Justru biar jajan. Oh, biar aja. Tetap Biar aja. semangat berbagi itu nggak pudar ataupun nggak di segala aspek. Kayak Cakwein ini insya Allah akan mengadakan English Night setiap hari Rabu, di mana pada hari Rabu ini semua pelayanannya akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Oh. Karena Karawang ini kan kekurangan lahan untuk orang-orang yang bisa bahasa Inggris Benar. Iya. ataupun yang mau mempraktekkan, mau belajar. Ya insya Allah kita akan buat kafe berbahasa Inggris. Terbuka nggak buat orang-orang yang nggak bisa banget bahasa Inggris itu? Betul. Justru. Karena banyak kan minder dulu, Anda takut salah Bener. ngomong. Soalnya banyak pembenci salah grammar lu, salah vocab lu tuh Iya. ngomong bahasa Inggris gak gini. Iya, cuma Di terus situ, I do. di situ memang saya adakan tempat untuk bicara bahasa Inggris yang salah dan nggak akan ditertawakan. insya Allah. Itu ya. Jadi jangan takut guys, ntar kalau lu mau ke sono tuh nggak usah takut salah. Yang Kalau penting mah nggak datang tahu, dulu, berani dulu. Iya, kalau nggak tahu tempatnya lihat IG-nya dulu di Tuh, situ ada alamannya atau DM aja di situ atau betul, DM betul. ke personalnya tuh. Pak Fatih dan Dang Rolis. Dang Rolis. Gitu. Slam dang. Kalau beliau ini nggak sibuk, nanti Iya. masih balas kok. Iya. Gitu. Ada yang Ada lainnya juga Cipta tuh. Salad Fruit. Cipta.saladfruit. Iya, benar. Ada Cipta.wisata. Itu travel, Cipta.wisata travel. Ya Betul. travel. Oh, sampai ke baru tahu. Melebar dong, Iya. melebar. Sampai usahanya. salad. Kalau yang travel tuh foundernya solely atau totally Kang Danan ini. Oh. Ya, dari modal dia ke Singapura, dia modalnya ke Eropa. Oh. Ya. Akhirnya banyak nganter beberapa kali turis ke luar negeri, ke Thailand pernah nanya, ke Malaysia, dan bukan satu orang loh. Oh. 30 orang ya dari sekolah-sekolah. Oh, travel luar negeri. Kirain luar di negeri. Karawang Karawang Bandung. bisa. Karawang Kadang graduation study tour, misalnya satu sekolah ke Malang, ke Jogja, Oh, gitu bisa. atau juga keluar. Bisa di kontak aja tuh. Bisa tuh. Cipta. Ntar nego-nego langsung. Itu awalnya karena wisata. seneng jalan-jalan sih, seneng traveling, seneng naik gunung, seneng itu jadi banyak yang nanya kan awalnya ya. Saya pikir lumayan nih jadiin bisnis gitu. Belajarnya Udah nggak deh. habis-habis. Kan akhirnya nggak guys. pakai modal kan? Iya. Modalnya dari DP orangnya. Belajarnya nggak habis-habis, guys. Udah gitu. Ada lagi nggak? Next. Oke. Wah, sudah habis. Tadi tinggal disimak aja di Instagram ya Betul. gitu kan. Betul. Bener nih. Buat teman-teman nanti bisa lah tanya-tanya langsung. Betul. gitu. Ini ada di kita tuh ada kuis. Nanti sama itu Mas Danang di Mas Dang Rolis. Dang Rolis. Iya. Buat teman-teman Heka di luar sana, seperti biasa. Apa tuh? Gitu. Kalau kalian yang pantengin Instagramnya katanya nanti hari Jumat gitu. Oh iya Hari itu Jumat. betul. Gak tahu hari Jumat hari kapan. Iya, Kita nggak tahu ini kan. Jumat kapan Iya, gitu. Pokoknya pantengin aja Instagramnya di @Karawang. Betul. Di situ bakal diumumin pemenangnya gitu. Di sini kuisnya memang bener-bener super mega Mega bonus bonus, gitu gitu. kan untuk teman-teman di luar sana. Nanti tinggal jawab aja di kolom komen nama Instagram dan jawabannya. Betul. Dan IG-nya jangan gembok. bener. Biar gampang. Bener, Iya, nanti bener. nggak bisa dikontak soalnya. Bener. Dan sekarang sangat spesial sekali. Iya. Karena Kang Dadan sama Pak Fatih mau ngasih juga Iya, apaan tuh? Ternyata Ngasih apaan? hadiahnya dong. Kirain saya saham usahanya. Wah, itu mah saya juga mau. Itu mah nggak usah ke orang lain. Ya. Berarti dilemparkan ke teman-teman Heka di luar sana, nanti dijawab aja di kolom komen. Nah, hadiahnya dari beliau-beliau ini. Betul. Gitu. Silakan. Ya, kuisnya sederhana. Coba rangkum hasil podcast kita hari ini. Apa sih hikmah-hikmah yang bisa didapat gitu dari audiens ya. Hadiahnya boleh saya sebutkan sekarang? Boleh. 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 Hadiahnya untuk 5 orang yang terbaik, rangkumannya akan saya berikan voucher senilai 100.000 untuk dihabiskan di Cakwein. Boleh bawa 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak masalah. Oh. Voucher 100.000 untuk 5 orang pemenang. Yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Tuh, nggak ada bener-bener salah-salah ini. Betul. Yang terbaik. Yang terbaik. Kalau Anda merasa terbaik,
Coba rangkum. Guys, hadiahnya nggak main-main, Iya, bukan bener. kaleng-kaleng. Iya benar. Karena kalau kita ngomongin tentang nominal, bukan nominalnya. Betul. Kalian ke sana juga bisa dapat ilmu, bener ke sana. Insya Allah nanti 5 orang pemenang ini kita kumpulkan di tanggal yang sama, ketemu saya dan Kang Dandan. Ngobrol lagi. Ngobrol soal bisnis boleh, ya Dan ya? Yes. Iya, kita kasih waktu 1 jam untuk ketemu langsung. 1 jam tuh, 1 jam saja gitu. Ku telah bisa. Udah, Maaf, gila hadiahnya bukan cuma voucher doang, Bener, bisa bener. dapat ilmu, bisa ketemu Pak Pati, bisa ketemu Kang Bener, Dandan. nggak sertifikat, langsung workshop juga bisa. Men, Gitu. pembelajaran langsung. Gila. Gokil gak kan? Goks. Ada lagi gak? Dari saya Kuisnya cukup. ada. Apa? Kuisnya cukup. Iya. Cukup tuh, dicari 5 orang yang terbaik merangkum Betul. podcast hari ini. Betul. Nanti teman-teman 5 orang itu bakal dikontak sama teman-teman Heka di Instagram untuk datang ke Cakwein, menikmati Cakwein dan merasakan ilmu-ilmu di situ. Asik. Bukan kanuragan ya, bukan. Ngeri kalau itu mah, Bener. Nah, untuk Pak Pati dan Mas Dandan, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di Heka di luar sana? Patah dua patah kata. Iya, sepatah gitu ya. dua patah kata, biar lebih menggebu-gebu untuk menjadi pengusaha, tapi tidak hanya sekedar menonton podcast aja, dipraktekkan gitu. Ada pesan-pesannya nggak? Dari saya mungkin dari beberapa bulan terakhir ini saya ngerekrut karyawan ya untuk usaha kuliner ini atau untuk percetakan. Memang seringkali interview yang didapat tuh mereka rata-rata 90% tuh adalah mantan habis kontrak. Rata-rata gitu akibat habis kontrak atau DPHK dan segala macam. Sehingga seringkali tuh kebingungan setelah itu episodenya mau ngapain. Either kerja lagi kalau dapat atau ya udah kerja apa aja. Nah, saya cuma pengen bilangnya saya menjalankan 10 tahun kerja di UKM gitu, dan ternyata jauh lebih banyak ilmu yang saya bisa bawa dan saya bisa pegang untuk di masa usia saya yang jauh lebih tidak bisa saya pakai dengan ijazah saya gitu. Nah, jadi saya mungkin pesan buat teman-teman yang sekarang ini lagi pada kuliah, lagi pada sekolah, atau sekarang ini lagi nganggur, mulailah kerja dari mana aja. Salah satunya mungkin kerjalah di perusahaan-perusahaan kecil, di UKM di komunitas atau atau sebuah IO misalnya, atau sebuah perusahaan-perusahaan kecil yang mana kita akan bisa langsung relate dengan keilmuan di lapangannya. Kita akan belajar, bahkan yang paling besarnya itu kita akan ketemu orang-orang pemiliknya, dalam hal ini ownernya, yang mana akan mendidik kamu jauh lebih cepat untuk bisa jadi pengusaha. Yang mana 5 tahun kemudian atau mungkin 10 tahun paling lama, tapi menurut saya sekarang nggak perlu 10 tahun sih. Kalau saya ada 10 tahun karena metode ataupun ilmunya tidak terlalu banyak seperti sekarang ya. Nah, setelah 5 tahun kemudian mudah-mudahan jauh lebih cepat mempelajari ilmu pengusahanya dibanding sekarang kerja dulu lama tanpa belajar apa-apa, kemudian seolah-olah mulai usaha tuh dengan modal, akhirnya pas usaha nggak tahu caranya. Jadi saran saya mungkin yang sekarang lagi sekolah, lagi kuliah, boleh kerjalah di perusahaan-perusahaan kecil, nggak apa-apa, di UKM, baik di restoran, di kafe, di percetakan termasuk, atau mungkin di tempat-tempat kayak gini. Insya Allah kamu akan belajar soal dream, belajar soal karakter pengusaha, belajar soal mimpi menjadi pengusaha itu jauh lebih nyata, sehingga kemungkinan tercapainya tuh nyata. Gitu, itu mungkin pesannya, supaya akhirnya nggak lagi bicara habis kontrak, PHK, habis kontrak lagi, demo lagi. Tapi tidak menyalahkan juga yang bekerja di Tidak pabrik. menyalahkan, tapi maksud saya seandainya sekarang ini ada orang-orang yang lagi kuliah atau lagi kerja atau lagi sekolah, jangan menutup atau membatasi diri pilihan tuh hanya satu seolah-olah. Gitu. Nggak apa-apa kok pilihan tuh banyak gitu. Pilihan tuh banyak, cuma masalahnya kadang ego atau gengsi atau terlanjur seolah-olah gitu bahwa kerja itu harus itu, bahwa pengusaha tuh harus punya modal sebatas itu doang. Gak apa-apa kok kerja di perusahaan-perusahaan kecil. Insya Allah kamu dapat ilmu jadi pengusaha dan tercapainya lebih nyata lah gitu, insya Allah. Dan ikhtiar dan tawakal juga. Betul. Aduh, gitu. Dari Pak Pati nih, ada nggak buat teman-teman Heka di luar sana? Oke, untuk rekan-rekan Heka, kita semua samalah tujuan hidupnya bahagia. Mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, itu bahagia. Tapi saya bayangkan banyak di luar sana, walaupun gajinya 5 juta, 10 juta, 20 juta, tapi dia selalu menunggu weekend, selalu menunggu hari Sabtu dan hari Minggu dalam setiap harinya gitu.
kalau ketemu hari Senin, aduh mumet banget gitu. Dan saya bayangkan berarti kalau bahagianya hanya ada di Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat ketika dia kerja adalah sebuah penderitaan. Betapa wasting life banget itu gitu ya. Jadi kalau dalam setahun bisa 100 hari itu yang senangnya, berarti 200 harinya, 265 harinya menderita gitu. Jadi nikmati prosesnya, kamu akan senang dari Senin sampai Minggu gitu. Ya, kenapa nggak dikejar yang itu gitu? Kenapa harus menunggu cuma 2 hari dalam seminggu? Kalau kamu tahu ilmunya, insya Allah boleh tanyakan Dandan dari Senin sampai Jumat, nggak ada hari yang ditunggu. Senin sama dengan Sabtu, dengan Minggu nggak ada bedanya gitu. Tidak ada bedanya. Apakah itu bukan kategori orang yang bahagia? Orang yang bahagia yang menikmati hari demi hari tanpa menghitung ini hari Sabtu, ini hari Senin. Ya, kalau setiap harinya berbahagia, apa lagi yang dicari gitu? So enjoy the process. Wih, enjoy kan? Enjoy dan John Jones ya. John, enjoy gitu. Ada lagi nggak favorit? Cukup. Ya. Buat teman-teman di luar sana, kita terhenyum. Terhenyum juga Pembelajaran dari banyak kita beliau-beliau hari ini, ini. pembelajaran banyak. Mudah-mudahan ada kedua gitu. Ada part 2 gitu kan. Tadi pembahasannya sangat-sangat menarik lah gitu kan. Berhubung waktu juga yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ada rezekinya lagi di part 2 atau ada umur lagi, kita diberikan kesehatan yang sangat-sangat sehat gitu, untuk melawan pandemi kali ini gitu. Karena kita juga nggak tahu pandemi sampai kapan. Jangan ditutup mulu gitu. Kalau responnya baik, insya Allah ada yang kedua. Wes, mantap gak tuh kan? Iya. Iya. Pokoknya buat teman-teman di luar sana, ambil semua positifnya, buang negatifnya. Tadi juga balik lagi di obrolan kan, gimana vibes kalian kalian atau lingkungan kalian harus yang positif. Betul. Gak usah bergantung pada lingkungan juga, diri kita sendiri juga harus positif gitu. Dan juga jangan lupa tetap enjoy Ken dan Jong Jones untuk kalian semua yang menonton ini ya. Terima kasih untuk Kang Dandan, terima kasih Pak Pati yang udah main ke kontrakan kita. Sangat sederhana ini ya. Kita gitu penuh orang-orang yang sangat hebat. Iya. Gitu ya. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga tadi yang terbaik bakal dipilih gitu. Gitu. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten di Heka, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Gitu. Dan Heka pun terbuka gitu. Heka Rawang terbuka untuk teman-teman di luar sana untuk berbagi apapun itu di situ. Betul. Karena adminnya baik kok. Bisa di-skill tuh adminnya ya. Iya. Pokoknya terima kasih banyak buat beliau-beliau berdua ini, dan buat teman-teman di luar sana sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hai podcast. Hey, sini. Yoi.